Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi kali ini saya akan memberikan cara kepada kalian ya, bagaimana cara menyimpan kertas yang benar ya, biar kertas itu tidak kusut, tidak risek ya, kayak gitu teman-teman. Nah kemarin ada yang nanya juga kepada saya, bang gimana nih caranya saya punya kertas yang risek ya, yang kusut tapi biar kembali rapi, itu bisa diakali teman-teman. Caranya ya kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi kalau simpan kertas itu teman-teman, jangan dilipat kayak gini ya, jangan dilipat atau juga jangan digulung, tapi harus dilentangkan kayak gini aja nih ya. Ini kan kertasnya sudah dipotong nih ya, dipotong jadi ukuran satu layangan kayak gini. Kalian cukup disimpan di meja kayak gini aja, cukup simpan di meja kayak gini aja, ini udah aman ya. Atau kalau kertasnya masih dua ukuran layangan kayak gini, ini masih besar, nah, jadi ini ukurannya ukuran dua layangan kayak gini ya. Jadi emang kertas layangan itu kayak gini teman-teman ya tuh. Jadi ini udah dari sananya ukuran dua layangan kayak gini ya. Itu kalian simpennya kalau yang ukuran dua layangan kayak gini, kalian harus di meja yang besar kayak gini. Ayo, ini guys. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan satu rim yang kayak gini itu yang belum dipotong kertasnya, kalian simpannya di meja yang besar kayak gini ya, dilentangkan kayak gini nih. Set kayak gini nih. Jadi aman, jadi tidak akan risek ya, tidak akan kusut kertasnya. Jadi jangan digulung-gulung atau kertasnya dilipat-lipat, itu nggak boleh ya, itu bakalan risek. Nah caranya kayak gini teman-teman, dilentangkan kayak gini. Nah terus bang gimana caranya nih, kertas saya itu terlanjur rikes ya, terlanjur dilipat-lipat, itu gimana caranya bang? Caranya kayak gini aja, caranya kalian lentangkan di meja kayak gini, yang bawahnya itu rata ya, dilentangkan kayak gini aja, set ya. Atau kalau misalkan yang udah dipotong juga sama, dilentangkan aja kayak gini. Lalu kalian tindih pakai apa ya, pakai pokoknya yang agak berat lah, pakai pemberat ditindih. Tapi nindihnya jangan pakai benda yang dapat merusak apa kertasnya ya, sama. Nah kayak gini nih, ditindih kayak gini nih teman-teman, kayak gini ya. Ini contoh ya. Nah ini kan berat nih ya, ini berat. Nah ini kertasnya yang agak rikes-rikes itu kalian lentangkan di meja, kemudian kalian tindih kayak gini ya. Nah, ini berat nih ya, kayak gini tuh. Simpan, pokoknya simpan aja kayak gini ya, ditindihin ya. Nanti juga itu rikes-rikesnya akan sedikit berkurang lah ya, kalau paling tidak kayak gitu. Kalau mau kalian pakai, tinggal ambil aja kayak gitu. Jadi ditindih dan disimpannya kalian di tempat yang kering, tidak basah, dan juga yang tidak juga terlalu panas ya, kayak gitu teman-teman. Di tempat yang sejuk lah kayak gitu teman-teman. Itu cara menyimpan kertas yang benar kayak gitu. Nah ini kebetulan kertasnya kertas kuning kayak ini kertas layangan ya. Kertas layangan jenisnya ini bukan lito teman-teman. Jadi ini kertas layangan biasa kayak gini. Jadi teksturnya ini lumayan ngencring, tapi enggak sengencring si kertas yang coklat ya. Tetap kalau misalkan kalau kalian mau bikin layangan, apalagi layangan seot, itu saya sarankan lebih baik, lebih bagus pakai yang coklat lito ya. Karena kan kemarin yang coklatnya habis, ya saya kepaksa beli yang kayak gini aja ya. Yang apa, yang warna kayak gini. Ini warnanya kuning, dan ini teksturnya itu sebenarnya ini ngencring, tapi kurang sedikit lagi ngencringnya, kurang kering ya, kurang kering, agak basah dikit lah gitu. Tapi nggak juga basah, ini cocok sih, standar lah. Tapi kalau misalkan untuk layangan seot mah, saya sarankan pakai yang coklat aja teman-teman. Yang coklat itu lebih tipis, lebih ngencring. Ngencring itu bahasa ininya kering ya, jadi kering. Jadi kalau kalian kalau kalian kebutkan atau kepakan kayak gini tuh, itu lebih renyah ya. Kalau ngencring, bahasa ngencring itu renyah. Kalau kalian kepakan kayak gini, itu lebih renyah ya. Nah kalau yang ini lumayan lah, lumayan ngencring juga. Tapi kalau dibanding sama yang coklat, itu lebih bagus yang coklat teman-teman ya. Karena kan ini malah layangan setelan, bukan layangan seot, jadi ya nggak apa-apa lah kalau layangan setelan ya. Kalau yang sehat saya sarankan pakai yang coklat ya, lebih bagus. Nah kayak gitu teman-teman ya, jangan digulung-gulung, jangan juga dilipat kayak gini, jangan. Jadi harus dilentangkan kayak gini ya. Cara menyimpan kertas yang bagus dan benar kayak gitu teman-teman ya.
Oke, kita ambil dulu nih yang tadi. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini kan masih dua tuh, ukuran dua layangan. Kalau dilipat kayak gini, lipat jadi dua tinggal apa-apa sih, ya. Nanti mungkin kalau ada lipatan juga tengahnya doang, jadi nggak terganggu kayak gini ya. Ini satu rim kayak gini teman-teman. Satu rim kertas itu ada 500 lembar ya. 500 lembar berarti kalau misalkan dikali satunya dua layangan berarti jadi 1000 layangan. Kayak gitulah pokoknya. Ini harganya sekitar 150 ribuan kayak gitu. Oke teman-teman, durasi berapa ini lama? Oke, kayak gitu. Nah, lihat tuh, mas apa lagi? Untuk kalian semua nih yang ingin tanya seputar layangan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Berapa? Oh, kertas wajib. Nah, kemarin ada yang tanya kepada saya, Bang, kalau bikin layangan pakai kertas wajib yang digulung, emang kertas wajib itu ya ada yang digulung, kalau dari warungnya tuh ada yang digulung kayak gini, ada yang dilipat-lipat. Nah, justru memang bakalan ada lipatan ya kalau dilipat-lipat kayak gitu. Dan ada juga yang digulung. Nah, kalau yang digulung itu minim lipatan, cuma ketika kita masang itu memang agak susah karena si kertas wajibnya tuh ngagulung lagi. Nah, gampang sekali sebenarnya teman-teman, diakalin aja. Jadi kalian pakai pemberat ya. Contoh misalkan nih pakai batu kayak gini nih. Pakai pemberat lagi, gunting apa gitu. Terus di sebelah ujungnya pakai pemberat aja kayak gini nih. Gampang kayak gitu aja sudah bisa teman-teman. Nantilah pokoknya akan saya bikinin tutorial cara pasangnya ya. Kayak gitu teman-teman. Kertas wajib. Nah, zaman dulu mah teman-teman bikin layangan itu memang pakai kertas wajib. Ya, waktu dulu juga saya belum tahu bahwa layangan itu pakai kertas kayak gini, itu saya nggak tahu ya. Kalau zaman dulu saya waktu SD lah. Karena saya waktu kecil itu waktu SD kelas 1 kelas 2 saya sudah bikin layangan teman-teman. Sudah coba-coba bikin layangan. Gimana terbang nggak layangannya? Alhamdulillah terbang layangannya. Tapi muter teman-teman. Nah, dari situlah terus berkembang sampai sekarang gitu. Diulik lah. Kadang-kadang mah arkunya juga suka mulung teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai segitu dulu untuk konten tentang kertas kali ini ya. Semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mantap.